Halo, selamat datang di channel Otokar Team, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah big SUV yang menjadi andalan dari produk Mitsubishi, yaitu adalah New Pajero Sport 2021 yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada bulan Februari lalu. Bagaimana review lengkapnya? Saksikan terus video ini. Nah, tepat di depan kita saat ini merupakan unit New Pajero Sport 2021 yang tipe Dakar, ya, tipe Dakar 4x2, lengkap dengan aksesoris tambahan bawahnya seperti body kit dan lain-lainnya yang nanti juga akan kita jelaskan. Dan ini adalah tampilan dari New Pajero Sport 2021 ya. Kalau kita perhatikan, maka pada tampilan depan dari mobil ini sudah mengadopsi desain dynamic shield yang saat ini digunakan di rata-rata kendaraan Mitsubishi ya. Ada perubahan yang cukup signifikan pada sisi grill ya. Grillnya sekarang terlihat berbentuk seperti ini ya, dengan warna silver dove ya. Dan juga headlampnya yang sekarang terlihat lebih menyipit ya, dengan LED DRL di sini. Dan juga lensa proyektor yang juga lampu utamanya menggunakan LED ya. Dan yang istimewa, lampu utama dari Pajero Sport ini, New Pajero Sport 2021, itu sudah mengadaptasi fitur auto leveling. Jadi inklinasi pencahayaannya itu akan menyesuaikan dengan beban yang ada di dalam mobil. Jadi inklinasi pencahayaannya tetap sentral ke jalan ya, sehingga memudahkan bagi pengemudi. Dan di bagian bawah lampu kita akan menemukan headlamp washer. Nah, ini agak berbeda dari yang tipe sebelumnya yang terdahulu kelihatan lebih tipis ya. Kali ini terlihat lebih menonjol seperti ini. Nah, berikutnya di bagian sini ya. Kalau di expander, bagian sini merupakan lampu utama. Nah, di New Pajero Sport 2021 ini, di sini kita akan menemukan beberapa lampu. Yang pertama ini adalah lampu sein ya, lampu sein yang masih menggunakan bohlam biasa. Dan di bawahnya ini yang baru. Ini adalah cornering lamp ya. Cornering lamp ini memberikan efek pencahayaan lebih saat berada di tikungan dengan kondisi lampu utama harus menyala, dan saat Anda membelokkan setir ke kanan, maka cornering lamp sebelah kanan ini pencahayaan akan memberikan pencahayaan ekstra ke samping kanan, sehingga memudahkan Anda saat berada di tikungan ataupun saat Anda berbelok ya. Begitu juga dengan sisi yang sebelah kiri di sebaliknya. Cara kerjanya juga sama. Dan untuk fog lamp diletakkan di sini ya. Dan fog lampnya juga sudah menggunakan lampu LED. Seperti itu. Untuk sensor parkir kita akan menemukan 4 titik di bagian depan ya. Yang pertama di sini, yang kedua, 3, dan 4. Sisi sebelah kiri tampilannya pun sama. Dan di bawah sini kita akan menemukan ini adalah body kit ya, body kit aksesoris OEM dari Mitsubishi yang dijual secara terpisah. Kebetulan sekali yang tipe ini sudah terpasang body kitnya. Nah, kita juga menemukan sesuatu yang baru pada sisi roda ya. Rodanya kali ini dengan desain velgnya baru ya. Dua warna ya, dual tone dengan kembangan seperti ini. Dengan profil ban yang juga masih sama dengan pendahulunya, itu 265/60 dengan velg berukuran 18 inch. Dan pada sisi kaki-kaki ya, untuk New Pajero Sport 2021 ini, pada bagian depan suspensinya menggunakan double wishbone dengan coil spring ya. Dan pada bagian belakang menggunakan trailing type rigid axle with coil spring ya, dengan coil spring juga. Dan pengeremannya pada bagian depan dan belakang sudah menggunakan ventilated disc. Pada bagian sini kita akan menemukan footstep, dan kaca spion juga masih sama ya. Outernya masih berwarna chrome sama dengan tipe yang sebelumnya. Dan akses masuknya sudah menggunakan keyless.
sudah menggunakan keyless dengan tombol ini. Remote-nya masih sama seperti yang lama. Dan ini adalah interior dari New Pajero Sport 2021 ya. Desainnya masih mirip-mirip dengan tipe yang sebelumnya. Di sini black piano, di sini ada handle, materialnya sudah soft touch. Pada sisi pintu kita akan menemukan panel-panel yang digunakan untuk kontrol jendelanya ya. Untuk kontrol kaca jendela ada central lock. Kursi pada bagian pengemudi sudah mengadaptasi electric seat ya, electric seat. Dan sebagai info untuk fitur safety dari New Pajero Sport ini terdapat 7 airbag ya, 7 airbag di masing-masing titik, yang terutama di samping sini ya. Jadi di kursi ini ada airbagnya. Berikutnya ada di setir, di dashboard ya, dan di pilar sini. Dan mari kita masuk. Ya, ini adalah tampilan dari New Pajero Sport pada sisi meter clusternya. Ada yang baru dari tampilan meter cluster ini. Jadi sudah menggunakan layar yang berukuran, nah tampilannya seperti ini, ukurannya 8 inch ya. Coba kita nyalakan. Nah, kira-kira seperti ini tampilan dari meter clusternya ya. Dan ini tampilannya bisa diubah-ubah hingga 3 mode ya. Wah, isi bahan bakar. Ternyata bahan bakarnya gelo. Ini posisi unit di dalam showroom ya. Kita matikan dulu. Nah, seperti ini. Untuk mengontrol pergantian layarnya ya, untuk kontrol ini speedometer tampilan dari meter clusternya ini, kita menggunakan tombol yang ada di setir seperti ini. Nah, begini untuk mengubah tampilannya ya. Kelihatan tipe tampilan. Oke, kita pilih berikutnya tipe 2. Nah, dia akan berubah seperti ini. Mau diubah lagi yang tipe 1. Nah, dia berubah seperti ini. Wow, keren. Dan di sini juga sudah include dengan multi information display-nya ya. Jadi semua informasi akurat tentang kendaraan Anda ya, secara real time tertampil di meter cluster yang sekaligus menjadi multi information display ini. Seperti contohnya ini adalah konsumsi bahan bakar rata-rata ya, konsumsi bahan bakar average-nya bisa Anda lihat juga di sini, dan trip current trip ya yang dicapai bisa dilihat di sini juga, odometernya ada di situ juga, dan ini indikator untuk tingkat suhu mesinnya seperti itu. Dan untuk New Pajero Sport yang saat ini ada di depan kita juga sudah mengadaptasi cruise control ya. Tapi sayangnya untuk yang tipe Dakar 4x2 ini belum mengadaptasi adaptive cruise control ya. Adaptive cruise control hanya tersedia di varian Dakar Ultimate dan Dakar Ultimate 4x4 ya. Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4 begitu. Steeringnya juga sudah menggunakan tilt and telescopic steering, jadi bisa dimaju mundurkan dan naik turun sesuai dengan posisi ternyaman Anda saat berkendara. Di sini kita juga akan menemukan pedal shifter ya, karena untuk Pajero Sport ini transmisinya adalah semi manual, jadi bisa kita berkendara dengan mode semi manual seperti itu. Dan ini adalah tampilan dari konsol bagian tengahnya ya. Ada yang baru juga kita temukan, terutama di panel AC ini ya. Panel AC tampilannya baru, dual zone ya, dual zone. Jadi masing-masing suhunya sebelah kanan dan sebelah kiri antara sisi penumpang dan pengemudi. Masing-masing suhunya bisa disesuaikan begitu ya. Dan kalau kita perhatikan pada di sini, kalau tipe Pajero yang terdahulu lebih simple ya. Kali ini lebih kelihatan lebih mewah dengan adanya ini ada kompartemen di sini, dan di sini adalah
parking brake-nya ya, parking brake elektrik, dan di sini ada brake auto hold-nya, ada tombol brake auto hold. Desain dari shift knob-nya masih sama ya, masih sama. Transmisi 8 percepatan juga untuk yang tipe Dakar 4x2 dan juga Dakar Ultimate dan juga Dakar Ultimate 4x4. Dan ini adalah tampilan dari head unit New Pajero Sport ini ya. Nah, mari kita coba. Oke. Nah, ini tampilan utamanya. Kita pencet tombol home. Sudah tersedia aplikasi My Mitsubishi M Connect untuk koneksi smartphone Anda, Miracast ya, mirroring. Di sini ada M Lifestyle ya. M Lifestyle ini fitur media ya, dan di sini ada mobile link ya, mobile link. Itu cukup lengkap ya fiturnya. Secara keseluruhan ya, tampilannya ini masih kurang lebih sama lah ya dengan Pajero yang tipe sebelumnya. Ada sunroof juga, yang ini tidak ada di Dakar yang Ultimate ya. Dakar Ultimate 4x4 juga ada sunroof juga. Di sini ada tombol untuk membuka sunroofnya di sini ya. Lampunya masih belum menggunakan lampu LED juga, masih berwarna kuning lampunya. Dan ini sun visornya sudah dilengkapi dengan lampu ya. Sun visor dilengkapi dengan lampu, begitu juga yang sisi penumpang sudah dilengkapi dengan lampu juga. Dan ini rear view mirrornya ya. Rear view mirror sudah dilengkapi dengan auto dimming, jadi apabila ada cahaya silau dari belakang atau ada lampu jauh sorot dari belakang, maka ini otomatis kacanya akan mereduksi sehingga Anda sebagai pengendara tidak merasa silau. Begitu. Ya, pada sisi samping tidak ada perubahan yang cukup signifikan kecuali yang kita jelaskan tadi ya. Bentuk velgnya yang berbeda dari yang tipe sebelumnya. Kalau secara keseluruhan sih, selain tampilan depannya, sisi samping ini ya tidak begitu signifikan perubahannya, masih sama dengan tipe yang sebelumnya seperti itu. Kita masih menemukan handle chrome di sini ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Ini juga ada aksen list chrome juga yang memanjang sampai belakang, masih sama dengan tipe sebelumnya ya. Bagian belakang juga chrome dan sudah menggunakan kaca film Vicul. Dan ini adalah tampilan kursi baris kedua dari New Pajero Sport ini ya. Mari kita coba masuk ke dalam. Ya, posisi duduk di bagian baris kedua relatif nyaman ya. Walaupun headroom juga masih cukup leluasa ya. Begitu juga dengan legroom ya. Legroomnya saya rasa masih cukup proporsional. Tapi sayang sekali, sepertinya kursi yang bagian belakang ini flat, jadi tidak bisa dimundurkan ya. Untuk kisi AC kita akan menemukan di bagian sini ya, untuk baris kedua dan juga baris ketiga ada di sini juga. Dan untuk pengaturan setelan AC-nya ada di sini. Dekat dengan lampu baris kedua ya. Lampunya juga masih belum LED ini. Dan ini adalah tampilan belakang dari New Pajero Sport ya. Ada yang berbeda sih pada sisi belakang ya, terutama kalau kita melihat pada bagian sini ya. Kita akan menemukan shark fin antena ya. Desain antenanya baru dan juga spoiler. Desain spoilernya cukup baru. Kalau yang tipe sebelumnya itu menggunakan spoiler yang ya masih lurus ya. Di sini kita akan menemukan sedikit aksen lekukan ya. Selain menambah kesan sporty, ternyata ini juga meningkatkan tingkat aerodinamisnya seperti itu ya. Desain lampu belakangnya juga cukup baru. Kalau yang tipe yang lama, reflektor diletakkan di sini ya, memanjang sekaligus dengan rear combination lampnya. Maka kali ini reflektor diletakkan di sini ya, dengan aksen bumper berwarna silver memanjang di seluruh bagian belakangnya ya. Reflektor diletakkan di situ sehingga rear combination lamp tampilannya menjadi sedikit lebih pendek ya. Rear combination lamp juga keseluruhan menggunakan lampu LED dan aksen tulisan Dakar di sini fontnya terlihat cukup baru ya. Baru, berbeda dengan tipe yang sebelumnya.
sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir juga, dan juga dilengkapi dengan kamera sini. Oke. Dan untuk tipe New Pajero Sport ini ya, sebenarnya sudah mengadaptasi power backdoor ya dengan kick sensor, tapi sayangnya itu hanya tersedia di tipe Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4. Dan ini adalah tampilan mesin dari New Pajero Sport 2021 ya, dengan mesin common rail ya 2,4 dengan kode mesin 4N15 MyVec turbocharged, yang kali ini yang versi Dakar menggunakan variabel geometrik turbo begitu, dengan transmisi matic 8 percepatan. Nah, ada yang cukup unik dengan 8 percepatan. Sebagian orang mengira, wah, untuk apa sampai 8 percepatan? Apa mau kebut-kebutan di jalan? Ternyata bukan itu maksudnya ya. Lebih kepada energi yang dikeluarkan oleh mesin untuk mencapai speed maksimumnya itu dicapai dengan putaran mesin yang relatif lebih rendah ya, sehingga energi yang dikeluarkan tidak begitu besar ya, berbeda dengan yang hanya menggunakan transmisi 6 percepatan. Seperti itu kira-kira ya. Jadi jangan salah mengartikan, wah, untuk apa Pajero sampai 8 percepatan, yang lain kan padahal hanya sampai 6 percepatan ya. Ibaratnya kalau kita naik tangga ya, dengan tinggi yang sama itu dicapai dengan anak tangga yang lebih banyak, otomatis energi yang kita keluarkan juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan anak tangga yang jumlahnya lebih sedikit ya. Begitulah kira-kira. Nah, begitulah tadi kira-kira review singkat dari New Pajero Sport 2021 ini ya. Mungkin lain kali kita akan coba untuk test drive mobil ini secara langsung ya. Nah, jangan lupa untuk klik like pada video ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, juga kami persilakan untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan dapatkan keuntungan lainnya dengan subscribe di channel kami berupa informasi terupdate dan terkini seputar dunia otomotif di Samarinda khususnya, dan Kaltim pada umumnya, dan Indonesia pada umumnya, seperti itu. Ingat untuk selalu jaga kesehatan Anda.